بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Islam, setiap manusia pasti akan menemui kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya kepada Kami kamu dikembalikan. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Setelah manusia meninggal, maka akan berhadapan dengan alam kubur. Apakah ia mendapatkan nikmat kubur atau ditimpa azab kubur? Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh menerangkan, banyak hal yang menyebabkan seseorang ditimpa azab kubur. Secara umum, manusia diazab karena kejahilannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melaksanakan perintahnya dan melanggar larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Barang siapa yang menjadikan Allah marah dan murka, lalu dia tidak bertaubat dan mati dalam keadaan demikian, maka dia akan mendapat azab di alam barzah sesuai dengan kemurkaan Allah. Sampai kapan azab kubur ditimpakan kepada para pelakunya? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin berkata, azab kubur bagi orang kafir akan terjadi terus-menerus dan tidak akan pernah terputus. Mereka adalah golongan orang-orang yang terus-menerus dalam azab kubur sampai datangnya kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka. Bagi orang-orang beriman yang berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Di antara mereka, ada yang diazab terus-menerus, ada yang panjang masanya, dan ada pula yang tidak, bergantung dari dosa mereka serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa sebab orang ditimpa azab kubur. Marilah bermuhasabah, apakah kita termasuk di dalamnya? Yang pertama, kekafiran dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Quran Surah Ghafir ayat 45-46. Yang kedua, manusia munafik. Orang yang rajin ibadahnya ketika di hadapan orang lain, namun bermaksiat ketika tidak ada yang melihatnya. Merasa tidak diawasi oleh Allah. Ini adalah ciri manusia munafik yang kelak akan ditimpa siksa kubur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai munafiknya orang Baduy pada zaman Rasulullah. Di antara orang-orang Arab Baduy yang tinggal di sekelilingmu, ada orang-orang munafik, dan juga di antara para penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu atau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 101. Yang ketiga, tidak menjaga diri dari air kencing. Tidak menjaga diri saat buang air kecil adalah perkara yang dianggap sepele, namun sebenarnya perkara ini termasuk ke dalam dosa besar. Air kencing termasuk najis, maka tubuh, pakaian, atau bagian yang terkena air kencing harus dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, maka dapat menyebabkan tidak sahnya sholat dan menjadi sebab siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, bersihkanlah diri dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya. Juga dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kebanyakan azab kubur itu disebabkan dari air kencing.
Hadis riwayat Ahmad. Tidak membersihkan diri dari air kencing ketika buang hajat termasuk dosa besar. Hal lain yang termasuk perbuatan yang kurang baik adalah ketika sebagian orang, baik orang tua maupun anak-anak, laki-laki atau wanita, buang air di pinggir jalan. Rasulullah SAW juga bersabda, jagalah dirimu dari 3 tempat yang membawa laknat: buang hajat di tempat berkumpulnya air, di jalan raya, dan di tempat bernaung. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, ghibah dan mengadu domba. Dosa yang sering dilakukan menjadi sebab azab kubur adalah ghibah dan mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda, ghibah adalah engkau menyebutkan mengenai saudaramu dengan hal-hal yang tidak ia sukai. Hadis riwayat Muslim. Adapun bentuk siksaan yang menimpa para pelaku ghibah adalah siksaan yang sangat mengerikan. Maka hendaknya ini menjadi renungan bagi yang masih gemar melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, tatkala Robku memi'ratkanku, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Lalu mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri atau ghibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, meratapi jenazah. Berhati-hatilah ketika menghadapi jenazah, karena ratapan yang berlebihan akan menyebabkan jenazah ditimpa azab. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Dalam riwayat Sahih Muslim juga disebutkan, mayit itu akan diazab di kuburnya dengan sebab ratapan atasnya. Abdullah ibnul Mubarak rahimahumullah berkata, apabila semasa hidup seseorang telah melarang keluarganya untuk tidak meratapi kematiannya kelak, namun mereka tetap melakukannya, maka dia tidak akan ditimpa azab sedikit pun. Maka persiapkanlah amal kita sebaik-baiknya. Keadaan kita di akhirat bergantung pada keadaan iman kita saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.